Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa channel KM5 yang berbahagia, alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali dalam pengajian kitab Al-Kawakibul Lama'ah dengan sehat walafiat. Semoga puasa yang kita jalani dan semua ibadah yang kita lakukan senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala demi mendapatkan berkah Ramadan dan pahala yang melimpah ruah. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa di 10 hari kedua ini semoga kita termasuk golongan orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atas semua kesalahan yang pernah kita lakukan, baik kecil ataupun besar, disengaja maupun tidak disengaja. Saat ini pertemuan yang ke-10, kelanjutan dari yang kemarin. Mari kita simak bersama-sama. Faslun utawi iki kuwana fasal suci. Iza arafta ari kalan weruh sira dalika ing mengkono-mengkono mazkir, yakni hamlul lafzi ala fil mutakallim, arti menempatkan lafaz sesuai dengan apa yang menjadi kebiasaan mutakallim. Anna lafdz sunnati ngerti sira ing sasenane lafaz as-sunnah iku utlika den ucapake apa lafdz sunnah ala ma'anin ing atase pira-pira makna lughatan ing dalem lughate. Qala dawuh sapa Al-Fairuz Abadi fi kitabihi ing dalem kitab Fairuz Abadi Al-Qamusil Muhit, nyatane kitab Al-Qamusil Muhit. As-sunnatu bid-dhammi ing dawuh as-sunnatu bid-dhammi. As-sunnatu utawi sunnah bid-dhammi kelawan dhammai sin iku al-wajhu makna dalan. Au hurru utawa luhure wajhu. Au dairatuhu utawa hubungane wajhu. Awi suratu utawa gambar, awil jabhatu utawa bathuk wal jabinani lan pilingan loro, ai majmu'uhuma, kumpulan daripada kening dan dua sisi kanan kirinya. Wasiratu lan tingkah laku, wa tabi'atu lan watak, wa tamrun lan kurma bil madinati ing dalem kota Madinah. Wa minallahi lan saking Allah, sunnah dari Allah itu hukmuhu. Wa minallahi lan iku saking Allah hukmuhu utawi hukume Allah, wa amruhu lan perintahe Allah, wa nahyuhu lan panyagahe Allah. Intaha wis tutup apa qaulu Al-Fairuz Abadi fi kitabihil Qamusil Muhit. Ketahuilah bahwa lafaz sunnah itu sendiri disebutkan mempunyai beberapa makna secara bahasa. Seperti yang disampaikan oleh Imam Al-Fairuz, Syekh Al-Fairuz Abadi dalam kitab Qamusil Muhit, bahwa sunnah dengan mendhammahkan sinnya itu bisa bermakna wajah atau jalan, bisa bermakna jalan, bisa bermakna jalan yang tinggi, bisa bermakna putaran jalan, bisa bermakna surah atau bentuk. Kemudian juga bisa bermakna al-jabhah wal-jabinan. Jadi kumpulan dari kening dan dua pilingan gigi. Ini disebut sebagai sunnah. Juga bisa bermakna sirah. Bisa bermakna sirah atau perbuatan, tingkah laku. Juga bisa bermakna tabi'ah, perwatakan. Lalu ada juga yang menamakan kurma di Madinah dengan sebutan kurma sunnah. Kalau dari Allah, sunnah ini bisa bermakna hukumnya Allah, perintahnya Allah, dan larangan Allah. Itu yang disampaikan oleh Syekh Al-Fairuz Abadi di dalam kitab Qamusil Muhit.
Wa fi syarhil Ihya lan iku tetep ing dalem sarai kitab Ihya. As-sunnatu utawi dawuh as-sunnatu. Maknane as-sunnatu utawi sunnah iku at-thariqatu dalan al-maslukatu kang den ambah. Intaha wis tutup apa? Qaulu syarhil Ihya. Kalau di dalam sarai kitab Ihya, sunnah itu adalah jalan yang ditempuh. At-thariqah al-maslukah, jalan yang ditempuh. Nah, wa utlika lan den ucapake apa sunnah syar'an ing dalam syariat, ing dalam syara'i. Alamanin ing atase pira-pira makna aidon halimaneh. Di dalam syara' atau secara syariat, sunnah itu juga mempunyai beberapa macam makna. Minha iku setengah saking ma'anin siron nabi utawi tingkah lakune atau tindak lampahe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa tariqatuhu lan dalane Kanjeng Nabi. Sunnah berarti hal-hal yang dilakukan oleh Rasulullah dan prinsip hidup yang dijalani oleh Rasulullah itu disebut sunnah. Nah, ini makna sunnah secara syar'i salah satunya ini. Kemudian wa min hal setengah saking ma'anin ma yusabu fa'iluhu utawi dawuh ma yusabu fa'iluhu. Maknane ma barang yusabu kang den ganjar sapa fa'iluhu wong kang agawe ing ma wala yu'aqabu lan ora kang den siksa sapa tarikuhu wong kang ninggal ing ma. Yang disebut sunnah di makna yang lain adalah sesuatu yang ketika dilakukan maka yang melakukannya mendapatkan pahala, dan ketika ditinggalkan maka yang meninggalkannya tidak mendapatkan siksa, alias dilakukan dapat pahala, ditinggalkan tidak ada dampak apa-apa, boten nopo-nopo. Kemudian wa anna lafdzul jamaah lan saksanane lafaz al jamaah. Wa anna lafdzul jamaah lan saksanane lafaz al jamaah iku utliko den mutlakake utawa den ucapake apa lafdzul jamaah lughatan ing dalam makna lughate ala kulli syai'in ing atase saben-saben perkara, ing atase saben-saben suwiji-wiji, mujtami'in kang kumpul, mujtami'in kang kumpul salasatin kang telu, fa aksara moko hale luwih akeh. Yuqalu dicapake apa jama'atun nasi, lafaz jama'atun nas kumpule menungso, wa jama'atut thairi lan lafaz jama'atut thairi maknane kumpulane manuk, wa jama'atudz zibai lan lafaz jama'atudz ziba maknane kumpulane kidang. Wa ghairu dzalika lan saliyane mengkono-mengkono salasa. Sedangkan lafaz jamaah ini lafaz jamaah ini mempunyai makna secara lughah adalah setiap sesuatu yang terkumpul, baik 3 ataupun lebih. Jadi misalnya ada jeruk jumlahnya 3, ini namanya jamaahnya jeruk. Ini jeruk berjamaah, gitu. Kalau misalnya ada orang ngopi kok 3 orang berarti jamaatul qahwah, jamaah orang ngopi. Itu. Kalau istrinya 3 berarti jamaah istri yang berjamaah. Bisa diartikan seperti itu. Pokoknya sesuatu yang berkumpul kok 3 atau lebih maka disebut jamaah. Ini secara bahasa. Nah kemudian wa utlika lan den ucapake. Kalau yang di sini contohnya jama'atun nas, jama'atut thair, jama'atuz ziba, kumpulannya menungso, kumpulannya manusia, kumpulannya burung, kumpulannya kijang, itu karena lebih dari 3. Wa utlika lan ucapake apa lafdzul jamaah. Syar'an ing dalam syariat alamanin ing atase pira-pira makna. Minha iku setengah saking ma'anin rabtul insani utawi hubungane menungso utawi persambungane menungso. Rabtul insani utawi persambungane menungso salatahu ing salate insan
Jadi persambungane menungso salatahu ing salate insan bisolatin kelawan salat bisolatil akhari kelawan salate wong kang meneh. Menghubungkan salatnya dengan salat orang lain itu disebut berjamaah. Jadi salah kapi rabtul insani hubungane utawa persambungane menungso salatahu ing salate insan bisolatil akhari kelawan salate wong kang meneh bisurutin kelawan pira-pira syarat maksusatin kang den tentokaken. Menghubungkan salatnya dengan salat orang lain dengan syarat-syarat yang ditentukan itu disebut jamaah. Berarti salat berjamaah, yaitu menghubungkan salatnya makmum dengan salatnya imam. Begitu pula hubungannya salat imam dengan salatnya makmum. Antara salat dalam melaksanakan hubungan di dalam salat ini ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, seperti imam harus ada di depannya makmum, kemudian makmum tidak boleh mendahului gerakannya imam sekian rukun dan lain sebagainya. Itu disebut jamaah juga, tapi kaitannya dengan sholat. Kemudian wa min hal setengah saking ma'ani dalam tinjauan syar'an. Ijtima'ul muslimina utawi kumpule pira-pira wong Islam ala imamin ing atase imam wahidin kang siji. Bayahu kang wis baiat ing imam sapa ahlul hilli wal aqdi, ahli ngudari lan ahlul hilli wal aqdi, ahli ngudari lan gundeli. Bisyuruti kelawan pira-pira syarat al mu'tabarati kang wis den wilang apa syurut. Kemudian ada lagi makna jamaah secara syar'i, yaitu ketika kaum muslimin sepakat terhadap satu imam yang telah dibaiat oleh ahlul hilli wal aqdi. Nah, itu semua juga dibatasi dengan syarat-syarat yang muktabar. Maka ketika ada sekelompok orang Islam kemudian menjadikan salah satu di antara mereka sebagai pemimpin dan sudah dibaiat oleh ahlul hilli wal aqdi, maka orang-orang itu disebut satu jamaah atau satu kelompok. Kama fi hadisin koyo barang fi hadisin kang katet ing dalam siji hadis man faraqal jama'ata shibron man utawi sapane wong iku faraqo misah sapa man al jama'ata ing jamaah shibron kelawan sakilan famata moko mati sapa man famitatuhu moko utawi matine man iku mitatun mati jahiliyatun kang bangsa jahiliyah, kang kaya bangsa jahiliyah, kematian yang penuh dengan kebodohan. Rawahu meriwayatkan ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Sebagaimana yang diterangkan dalam hadis, barang siapa yang berpisah dari jamaah satu jengkal saja, maka kemudian dia meninggal, maka kematiannya adalah kematian yang penuh dengan kebohongan. Jadi, lafaz ahlus sunnah wal jamaah ini terdiri dari 3 unsur kata. Yang pertama ahlun, yang kedua sunnah, yang ketiga adalah jamaah. Sunnah itu mempunyai makna yang banyak sekali, baik secara lughah ataupun secara syara'. Secara lughah sunnah itu bisa bermakna jalan atau ketinggian jalan atau putaran jalan, bisa bermakna surah bentuk, bisa dimaknai wajah, bisa dimaknai perjalanan, bisa dimaknai watak. Bahkan ada satu ini yang asik ini, ada kurma di Madinah yang juga dinamakan kurma sunnah. Mungkin kurma ini yang benar-benar makanan Islami sampai pernah dikatakan lebih baik makan kurma daripada makan klepon. Mungkin kurma yang namanya kurma sunnah ini guyon. Kemudian sunnah sendiri di dalam syara' itu juga punya makna banyak. Ada sunnah yang artinya perjalanan atau tindak tanduk Rasulullah SAW atau prinsip kehidupan Rasulullah yang kemudian kita ikuti atau kita teladani. Kemudian ada yang sunnah itu yang kemudian bermakna apa yang dikerjakan akan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa atau tidak mendapatkan dosa.
Ini sunnah. Biasanya hukum-hukum fikih kalau mengatakan, kalau kita membahas hukum fikih kok disebutkan kata-kata sunnah, berarti artinya adalah ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Yang berbuat akan diberi pahala, yang tidak berbuat juga tidak disiksa. Kemudian yang kedua, ketika jamaah ini punya makna lughah, yaitu setiap sesuatu yang berkumpul 3 atau lebih maka disebut jamaah. Apapun yang berkumpul kok jumlahnya 3 maka berarti jamaah. Seperti ada orang berkumpul 3 orang berarti jamaah. Ada burung berkumpul kok 3 ekor berarti jamaah. Ada hewan berkumpul 3 ekor juga disebut jamaah. Tapi kalau secara syarak jamaah itu seperti seseorang yang menghubungkan sholatnya dengan sholat orang lain dengan mengikuti syarat-syarat yang khusus, maka sholat itu disebut sholat berjamaah. Ada lagi perkumpulannya manusia. Jadi manusia berkumpul bersepakat untuk mengangkat satu pemimpin dan dibaiat oleh ahlul halli wal aqdi. Maka kumpulan orang-orang ini kemudian disebut jamaah. Sebagaimana yang tertuang di dalam hadis Rasulullah SAW, man faraqal jamaah shibron famata famitatuhu mitatun jahiliyah. Barang siapa yang memisahkan diri dari kelompok, dari jamaahnya satu jengkal saja, maka ketika mati, kematiannya adalah kematian yang tercatat sebagai kematian dengan penuh kebodohan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jelas sudah bahwa kata ahlul sunnah, as-sunnah dan al-jamaah sudah mempunyai definisi masing-masing. Selanjutnya kita akan menyarikan dari pasal yang selanjutnya itu adalah sebuah natijah bahwa kemudian ahlus sunnah wal jamaah adalah kelompok dari beberapa orang yang mengikuti akidah Abul Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Lalu nama Ahlussunnah wal Jamaah ini kemudian tidak lagi diperkenankan dipakai oleh kelompok yang lain. Andaikan ada yang memakai dari kelompok lain, berarti bukan Ahlussunnah wal Jamaah yang sebenarnya. Ikuti di pengajian esok hari. Semoga tetap dianugerahi kesehatan yang prima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.